Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3811. Ketika Charlie mendengar nama ibunya disebutkan oleh Claire, dia berdiri tak bergerak. Seolah-olah dia telah dicor dengan teknik menahan tubuh. Pada saat ini, kesadaran Charlie sepertinya telah kehilangan kontak dengan tubuhnya. Hatinya bergolak, dan emosinya telah kehilangan kendali. Dia bertanya dengan mendesak, "Apa yang mereka katakan padamu?" Melihat kegelisahan Charlie, Claire bertanya dengan heran, "Suamiku, mengapa kamu terlihat gelisah? Kamu pernah mendengar tentang Ashley Acker?" Pertanyaan Claire membuat Charlie merasa tersangkut di tenggorokannya. Di masa lalu, Claire juga beberapa kali bertanya kepada Charlie tentang orang tuanya. Charlie tidak tahan berbohong tentang kematian orang tuanya. Dia memberitahu Claire dengan jujur bahwa orang tuanya meninggal dalam kecelakaan ketika dia berusia 8 tahun. Namun, meskipun Charlie tidak tahan untuk berbohong tentang masalah ini, dia memiliki beberapa keberatan. Misalnya, dia tidak pernah memberitahu Claire nama orang tuanya dan riwayat hidup mereka. Oleh karena itu, Claire selalu merasa bahwa Charlie mungkin telah melupakan banyak kenangan dan informasi tentang orang tuanya karena dia kehilangan orang tuanya saat masih kecil. Selain itu, Claire bukan Kathleen. Dia tidak memiliki otak Kathleen. Dia tidak memiliki kekuatan Kathleen. Dia tidak pernah ragu setelah mendengar Charlie berbicara tentang masa lalu orang tuanya. Oleh karena itu, Claire tidak menanyakan detail lebih lanjut. Namun, reaksi Charlie terhadap nama Ashley Acker benar-benar mengejutkan Claire. Dia menyadari di dalam hatinya, jika Charlie belum pernah mendengar tentang Ashley Acker, dia tidak akan pernah memiliki reaksi yang begitu gelisah. "Saya hampir tidak dapat menemukan informasi apapun di internet, dan saya baru mendengarnya hari ini untuk pertama kalinya. Bagaimana Charlie mengetahuinya?" Pada saat ini, Charlie akhirnya menyadari bahwa apa yang baru saja dia tunjukkan tidak pantas. Oleh karena itu, dia menjelaskan kepada Claire, "Saat saya pergi ke East Cliff untuk menunjukkan Feng Shui di rumah Nona Golding, saya mendengar orang tua Nona Golding menyebut nama orang ini. Tampaknya mereka mengenal Ashley Acker dan memiliki hubungan yang baik. Saat saya mendengar kamu menyebutkan nama itu saya sedikit terkejut." Claire segera merasa bahwa pernyataan Charlie masuk akal, jadi dia tidak ragu. Dia mengangguk dan berkata, "Jadi begitu." Charlie bertanya lagi saat ini, "Sayang, apa yang mereka berdua ceritakan tentang Ashley Acker? Aku juga ingin tahu tentang dia. Bisakah kamu memberitahuku?" Claire berpikir sejenak, dan berkata, "Mereka bercerita banyak tentang Ashley Acker. Saat itu, idola saya Kelly West bahkan didukung olehnya." Saat dia mengatakan itu, Claire mengatakan apa yang dia dengar hari ini tentang Ashley Acker. Baru pada saat itulah Charlie tahu bahwa ibunya mengenal Kelly West jauh sebelum ayahnya, Curtis. Bahkan dia baru mengetahui hari ini bahwa villa tempat dia tinggal di East Cliff di masa kecilnya sebenarnya adalah ruang pernikahan yang dirancang oleh Kelly West untuk ibunya. Sayang sekali rumah itu sudah tidak ada lagi sekarang, dan dibangun kembali oleh keluarga Wade. Jejak masa lalu telah terhapus seluruhnya. Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, dan bahkan menyesal menyerahkan rumah tua tempat tinggal orang tuanya di Aurus Hill ke Helen di pelelangan. Pada saat ini, Claire berkata dengan sangat sedih, "Saya tidak pernah berpikir bahwa wanita kuat yang luar biasa akan mati muda. Dari apa yang mereka berdua katakan, tampaknya ada hal yang aneh mengenai penyebab kematian Ashley Acker." Ketika Charlie mendengar ini, hatinya sepertinya dipukul keras oleh seseorang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ada apa?" "Mereka berdua, apakah kamu tahu sesuatu?" Claire menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kelly West tidak tahu apa-apa. Dia bilang dia hanya tahu bahwa Ashley Acker meninggal di China, dan keluarganya mengklaim bahwa kematiannya karena kecelakaan. Tetapi Nona Zan mengatakan bahwa tampaknya kakeknya mengkhawatirkan masalah ini. Kakeknya mengatakan rahasia di balik masalah ini. Bahkan keluarga kelahiran Ashley Acker tidak berani mengejarnya." Charlie terkejut,
dan dengan cepat bertanya, apakah Nona Zan memberikan petunjuk yang lebih spesifik? Tidak, Claire menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mendengar dari Nona Zan bahwa kakeknya sepertinya tidak ingin dia bertanya terlalu banyak. Saya merasa mungkin kakeknya mengetahui sesuatu dan takut melibatkannya. Jadi dia tidak boleh bertanya lebih banyak. Charlie merasa sedikit bersemangat. Selama bertahun-tahun, dia selalu ingin mengetahui alasan sebenarnya kematian orang tuanya. Tetapi dia tidak pernah menemukan petunjuk yang sebenarnya. Awalnya, dia mengira kematian orang tuanya pasti disebabkan oleh keluarga Schultz di belakang layar. Tetapi ketika dia berhubungan dengan keluarga Schultz, dia secara bertahap menghilangkan ide ini. Karena keluarga Schultz tidak bisa menjadi lawan dari orang tuanya. Bab 3812. Kemudian dia curiga bahwa ini tidak dapat dipisahkan dari keluarga Rothschild. Tetapi dia masih belum menemukan petunjuk yang berharga. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Claire hari ini segera memberi harapan besar bagi Charlie. Dia merasa bahwa jika dia dapat menemukan cara untuk membuat kakek Kathleen berbicara, maka masalah ini mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk terungkap. Memikirkan hal ini, dia segera membuat keputusan. Setelah Jordan datang ke Aurus Hill, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia harus dipaksa untuk berbicara. Bahkan jika dia harus menghilangkan kesadarannya dan memberinya petunjuk psikologis yang kuat, dia harus membuat Jordan menceritakan semua kisah yang dia ketahui. Pada saat yang sama, antisipasi Charlie untuk lelang pil peremajaan telah melampaui segalanya di hatinya. Adapun Kathleen, jika ingin menyelamatkan negara dengan kurva, biarkan dia melakukannya. Charlie tidak peduli apa yang ingin dia lakukan sekarang. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah membuat kakeknya Jordan datang dengan cepat. Setelah beberapa hari berkenalan, Claire, Kathleen, dan Kelly West menjadi semakin akrab satu sama lain. Bahkan mulai mengembangkan persahabatan sejati. Untuk sesaat, Kathleen membenci dirinya karena menyembunyikan identitas aslinya dan menggunakan Claire. Dan bahkan memikirkannya. Setelah pelelangan berakhir dan kakeknya mendapatkan pil peremajaan, dia akan segera mengaku kepada Claire. Tentu saja, dia tahu bahwa bahkan jika dia bertobat, dia tidak bisa menjual Charlie. Jika tidak, Charlie akan benar-benar tersinggung sampai mati. Pada saat yang sama, hari-hari lelang pil peremajaan secara bertahap semakin dekat. Shangri-La akhirnya mencapai waktu ketika semua penyewa kamar harus check out. Pada pukul 12 siang hari ini, semua tamu harus check out. Setelah itu, Shangri-La akan ditutup secara resmi dan tidak lagi menjamu tamu. Selama periode waktu ini, Shangri-La akan melakukan segala upaya untuk mempersiapkan pelelangan pil peremajaan. Dan saat ini, Ishak menjadi semakin gugup, karena orang kaya yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini mungkin bernilai lebih dari beberapa triliun dolar. Dan mereka akan tinggal di Shangri-La dan akan berpartisipasi dalam pelelangan di Shangri-La. Sehingga tekanan pada keamanan penanggung jawab Shangri-La bahkan lebih berat dari Gunung Tai. Karena, jika orang-orang kaya ini datang dan pergi dengan cara sederhana dengan damai, Shangri-La akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Charlie. Tetapi jika salah satu dari orang kaya ini mengalami kecelakaan di Shangri-La, itu akan memengaruhi reputasi seluruh keluarga Wade. Untungnya, Porter mengirim banyak master istana Wanlong dari luar negeri, dan Zain secara pribadi memimpin tim untuk bertanggung jawab atas keamanan seluruh pelelangan, yang membuat Ishak menghela napas lega. Setelah pekerjaan keamanan pada dasarnya terjamin, Ishak mulai melakukan persiapan intensif. Semua kamar hotel dibersihkan di tingkat terdalam, kasur, karpet, dan tempat tidur semuanya diganti dengan yang baru. Perabotan dan peralatan rumah tangga yang bermasalah tidak diperbaiki, tapi langsung diganti. Semuanya untuk membuat lelang ini sempurna. Karena belum ada informasi lokasi spesifik lelang pil peremajaan. Ketika orang kaya ini tiba di Aurus Hill satu persatu pada hari check-in, Shangri-La masih mengirimkan konvoi untuk menjemput mereka dari bandara ke hotel satu persatu. Dan karena ada banyak orang yang datang, Ishak meminta instruksi Charlie, "Tuan, saya berencana mengirim 40 Rolls-Royce Phantom dari seluruh negeri. 8 kendaraan akan dibentuk menjadi 5 tim pramu tamu." Pada saat itu,
Kelima tim pramu-tamu ini akan bertanggung jawab untuk menjemput dan mengantar semua tamu yang berpartisipasi dalam pelelangan. Dan menjadwalkan semua pergi menjemput di bandara ke hotel, yang benar-benar mewah dan kelas atas. Bagaimana menurut Anda? Charlie mengangguk, dan berkata dengan ringan, harus ada tim, dan 5 tim sudah cukup. Berbicara tentang ini, Charlie mengubah topik pembicaraan dan berkata lagi, tapi tidak perlu menggunakan Rolls-Royce Phantom. Kita ganti dengan yang lain. Isaac buru-buru bertanya, Tuan Muda, apakah Anda punya saran? Charlie berkata dengan ringan, sebagian besar orang yang datang ke sini kali sebagai tamu asing. Sebagai tuan rumah, kita harus menggunakan produk dalam negeri yang kita banggakan. Kita gunakan sedan Hongqi, bab 3813. Grade sedan Hongqi ini tentu saja tidak sebagus Rolls-Royce. Namun di mata Charlie, Hongqi adalah salah satu merek mobil paling representatif secara nasional di China. Oleh karena itu, ini juga merupakan pilihan terbaik dalam pikirannya. Isaac mematuhi kata-kata Charlie. Jadi dia segera berkata, baik, Tuan Muda. Saya akan mengoordinasikan sumber daya dan memastikan semua kendaraan sudah siap dalam 2 hari. Charlie mengangguk dan berkata, jangan lupa menyebutkan harganya. Selama pelelangan pil peremajaan, harga kamar di Shangri-La harus digandakan setidaknya 100 kali lipat. Jangan memberikan diskon sepeser pun. Baik, Isaac berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya sudah mengatur ini. Harga daftar kamar hotel kali ini akan meningkat lebih dari 100 kali. Biaya layanan juga naik 20%. Biaya keamanan 20% dan 20% dari biaya penyelenggaraan acara hanyalah trik cerdik, dan itu diatur hanya untuk menipu mereka. Mendengar ini, Charlie berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, mereka semua akan dikenakan biaya 1 juta yuan untuk biaya transportasi. Lagi pula, kita juga perlu mengeluarkan uang untuk membangun tim. Isaac tahu bahwa mobil Hongqi yang diproduksi secara massal tidak mahal. Yang terbaik hanya 5 hingga 600 ribu. Dan biaya satu armada 8 mobil hanya 4 hingga 5 juta. Dengan armada 4 hingga 5 juta yuan, biaya transportasi 1 juta akan dikenakan untuk satu perjalanan ke bandara. Ini mungkin bisnis paling menguntungkan di dunia. Namun, hatinya juga sangat jelas bahwa 200 orang yang datang ke lelang pil peremajaan sama sekali tidak akan peduli dengan biaya tambahan sekecil itu. Sebagian besar dari orang-orang ini menyadari bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendapatkan pil peremajaan. Namun mereka masih berharap untuk datang ke acara untuk melihat-lihat. Tidak ada artinya bagi mereka untuk mengeluarkan biaya tambahan beberapa juta. Setelah menjelaskan ini, Charlie berdiri dan berkata kepada Isaac, Isaac, saya akan menyerahkan sisanya kepadamu. Pada hari pelelangan, kamu harus melakukan pemeriksaan keamanan yang ketat pada setiap orang yang memasuki tempat acara. Siapapun tidak diizinkan membawa kamera dan peralatan perekam apapun. Isaac dengan cepat berkata, jangan khawatir, Tuan Muda. Saya telah membuat semua pengaturan. Saya akan menempatkan 4 set peralatan inspeksi keamanan di tempat, membuka 2 jalur inspeksi keamanan, dan melakukan 2 pemeriksaan keamanan untuk setiap jalur. Ini pasti lebih ketat daripada pemeriksaan keamanan di bandara. Tidak peduli siapa orang-orang yang datang. Jangan pernah berpikir untuk membawa jam tangan. Charlie mengangguk, dan kilasan inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya. Dia berkata, saya usulkan, kamu lebih baik meminta data ukuran tubuh mereka sekarang. Kamu pesan seragam untuk mereka, lalu beri nomor badge, mulai dari 1 sampai 200. Baju-baju ini semuanya didesain sesuai pakaian olahraga. Mereka mengenakan kaos di bagian atas dan celana olahraga di bagian bawah. Pakaian tersebut tidak mengandung bahan logam. Pada hari pelelangan, mereka harus mengenakan pakaian yang kita sediakan untuk melewati pendeteksian logam. Prinsipnya adalah tidak seorang pun diperbolehkan membawa peralatan apapun yang mengandung logam. Jika ada alat kesehatan, harus dipastikan secara ketat. Tidak seorang pun diberi kesempatan untuk mengeksploitasi celah. Isaac segera setuju dan berkata, baik, Tuan Muda. Saya akan mengatur agar mereka menyesuaikan pakaian dalam waktu tercepat. Saat dia mengatakan itu, dia menambahkan,
Ini mudah dan tidak memerlukan biaya banyak. Sudbury di provinsi tetangga kita pada dasarnya adalah salah satu basis produksi pakaian terbesar di negara ini. Charlie berkata sambil tersenyum. Oke, masalah ini terserah kamu untuk mengaturnya. Dan karena kita sudah memberi mereka pakaian seragam, wajar untuk membebankan biaya tambahan untuk pakaian. Sama seperti biaya seragam sekolah. Ishak bertanya, Tuan, saya perkirakan harga pakaian tidak akan melebihi 200 yuan. Menurut Anda berapa harga pakaian yang harus dibebankan? Charlie berpikir sejenak, dan berkata dengan santai, coba kamu lakukan ini. Cari desainer grafis dan minta dia mendesain logo. Logo tersebut dirancang sebagai ramuan emas dengan dua kata, pil peremajaan. Dan pakaian pil peremajaan ini dikemas menjadi sebuah merek. Bisa dikatakan bahwa ini adalah produk mewah baru. Terbatas hanya ada 200 set di seluruh dunia. Harga setiap set adalah 1,5 juta. Ishak hampir menyemburkan seteguk darah tua. Total 200 orang. Terbatas 200 set. Entah ini limited edition macam apa. Bab 3814. Apalagi, harga ini benar-benar di atas langit. Dan margin keuntungannya setinggi 99,99%. Pada saat ini, Charlie berkata dengan serius. Lihat orang-orang kaya yang merasa cukup hebat ketika mengenakan LV dan membawa Hermes di punggung mereka. Sepotong pakaian dengan logo LV dapat dengan mudah berharga puluhan ribu. Tas Hermes bahkan lebih mahal. Karena semua orang sangat menyukai wajah, maka pakaian pil peremajaan ini adalah kemewahan terbaik. Satu set pakaian olahraga seharga 1,5 juta. Apa bisa dibandingkan dengan Hermes? Ishak langsung tersipu malu. Dia tahu bahwa tuan mudanya terkadang memiliki hati yang gelap. Tetapi dia tidak pernah mengira akan begitu gelap. Jika ini terungkap, orang lain akan mengatakan bahwa Shangri-La akan kehilangan muka. Namun, dia juga tahu gaya perilaku Charlie. Meskipun dia sangat terkejut, dia masih berkata dengan lugas, "Jangan khawatir, tuan muda. Saya akan menanganinya dengan baik." Charlie mengangguk puas, dan berkata, "Di masa depan, biaya ini akan dikumpulkan di lelang pil peremajaan setiap tahun. Uang hasil penjualan pakaian setiap tahun akan disumbangkan ke sekolah-sekolah di daerah miskin, dan memberi anak-anak di sana gratis biskuit musim dingin dan musim panas. Kamu dapat membuat seragam sekolah sebanyak mungkin, dan untuk biaya transportasi, semuanya akan disumbangkan ke sekolah dasar di daerah pegunungan. Mereka akan dilengkapi dengan bas sekolah dan pengemudi sebanyaknya." Charlie berkata lagi, "Kamu harus mengawasi aliran spesifik dari dua dana ini. Untuk seragam sekolah, yang harus kita lakukan adalah mendapatkan barang dari pabrik dengan harga terendah, lalu mengirimkannya langsung ke siswa. Hal yang sama berlaku untuk bas sekolah. Pertama-tama selidiki kebutuhan umum sekolah di daerah pegunungan, lalu beli kendaraan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. Kita bisa mendirikan satu perusahaan manajemen. Semua gaji pengemudi, asuransi dan dana perumahan akan dibayar oleh perusahaan ini. Biaya penggunaan normal juga ditanggung oleh perusahaan ini. Tetapi bagian keuangan harus melakukan pekerjaan audit dengan baik, dan tidak ada yang boleh terlibat dengan dia." Ishak tidak pernah berpikir bahwa Charlie akan menyumbangkan semua 500 juta uang tunai yang dikirimkan ke tangannya dalam 1 tahun. Dan dia akan menyumbang setiap tahun di masa depan. Selain terkejut, dia bahkan lebih mengagumi Charlie. Jadi dia segera berkata dengan hormat, "Baik, tuan muda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan permintaan Anda dilaksanakan satu persatu." Charlie mengangguk, meregangkan pinggangnya, dan berkata, "Oke, saya akan pergi dulu. Jika pembeli ini mulai berdatangan satu demi satu, bantu saya mengawasi Jordan. Ingatkan saya." Baik. Saat Charlie meninggalkan kantor Ishak, Kathleen dan rombongannya hendak check out dan pindah ke Aurus Hill International Hotel. Asistennya, Sherry, memastikan untuknya bahwa tidak ada yang ketinggalan di kamar. Dia berkata kepada Kathleen, "Nona, Hotel Internasional Aurus Hill telah diatur. Sama-sama Presidential Suite, kami hanya bisa pindah ke sana." Kathleen sedikit mengangguk, dan bertanya padanya, "Ngomong-ngomong, Sherry, tolong konfirmasi dengan sekretaris kakek kapan dia akan datang ke China."
Sherry mengangguk dan berkata, saya telah mengkonfirmasi dengan Tuan Stoll bahwa pelelangan akan dimulai dalam 5 hari. Tuan Fox akan terbang pada hari ketiga dan tiba pada hari keempat. Kathleen berkata dengan sungguh-sungguh, kamu beritahu sekretaris kakek dan memintanya untuk mengatur agar kakek datang sehari lebih awal. Sherry buru-buru berkata, Nona, rencana perjalanan Tuan Fox dibuat oleh sekretaris, Tuan Stoll. Kalau Anda ingin mengubah rencananya, Tuan Stoll tidak akan menyetujuinya demi keamanan Tuan. Kathleen berkata langsung, katakan padanya itulah yang saya maksud. Saya punya alasan untuk membuat pengaturan seperti itu. Sherry berkata dengan hati-hati, Nona, bolehkah saya bertanya, apa rencana Anda? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Kathleen menghela napas, dan berkata, saya ingin membawa kakek saya makan bersama Charlie. Bab 3815. Ketika Sherry mendengar kata-kata Kathleen, dia berkata dengan gugup, Nona, jika Anda membawa Tuan makan malam bersama Charlie, mungkinkah Anda akan mengungkapkan identitas Anda? Itu tidak mungkin, kata Kathleen. Saya berencana untuk mengundang Claire terlebih dahulu, dan kemudian meminta Claire untuk membantu mengundang Charlie. Kemudian saya akan membawa kakek ke sana dan memperkenalkan mereka di meja makan. Sherry tidak mau bertanya, lalu bagaimana Anda memperkenalkan hubungan Anda dengan Tuan Fox kepada Charlie? Kathleen berkata, ini cukup sederhana. Katanya kakek adalah kakek jauh saya. Lagi pula, keluarga Zan dan keluarga Fox terkait erat. Tidak akan ada celah dalam rasionalitas. Sherry sangat bingung dan bertanya, Nona, saya tidak begitu mengerti. Mengapa Anda mengatur agar Tuan bertemu Charlie? Awalnya, masalah ini adalah 2 set rencana, dan 2 set rencana ini mencakup dan tidak berhubungan. Mengapa Anda berinisiatif mengangkat penutup ini? Kathleen menghela napas. Masalah ini selalu terasa sangat sulit. Bahkan jika ada 2 rencana, itu mungkin tidak menjamin kesuksesan. Mengenalkan kakek pada Charlie sebelum peletangan juga menambahkan rencana baru. Mungkin dalam 2 hari pertama. Lagi pula jika rencana gagal, kakek bisa mendapatkan apa yang dia inginkan langsung melalui Charlie. Oke, Sherry mengangguk tanpa daya. Dia tahu mengapa Kathleen menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Saat ini, Kathleen masih muda dan ayahnya tidak memiliki status dalam keluarga. Yang paling ditakuti oleh Kathleen adalah lelaki tua itu akan pergi terlalu dini. Oleh karena itu, dia hanya dapat menggantungkan harapan pada pil peremajaan. Saat ini, seorang anggota rombongan mengetuk pintu dan berkata, Nona, pihak hotel mendesak Anda untuk check out. Mereka meminta Anda menyelesaikan prosedur check out pukul 12. Oke, Kathleen menjawab, dan berkata, ayo kita turun sekarang. Saat Kathleen keluar dari kamar, selain rombongannya, ada juga Kelly West yang sudah beberapa hari berada di China. Kelly West juga tinggal di Shangri-La selama beberapa hari terakhir. Hari ini dia juga akan pindah ke Aurus Hill International Hotel bersama Kathleen. Melihat Kathleen keluar, Kelly West memanggil dengan hormat, Nona Fox. Kathleen mengangguk, dan berkata, Kelly, terima kasih telah tinggal di Aurus Hill selama beberapa hari lagi, dan kembali ke Amerika Serikat setelah minggu ini berakhir. Kelly West setuju tanpa ragu, dan berkata, baik, Nona Fox. Kathleen berkata dengan puas, Nona Kelly, jangan khawatir. Setelah masalah ini selesai, saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Kelly West berkata sambil tersenyum. Sama-sama, Nona Fox. Merupakan kehormatan bagi saya untuk membantu Nona Fox. Kathleen tersenyum sedikit mengangguk, dan berkata, ayo kita check out dan pergi. Setelah itu, rombongan meninggalkan kamar dan menuju lobi hotel. Saat ini, Isaac secara kebetulan mengantar Charlie keluar dari kantor, dan keduanya berjalan cepat melewati aula. Sekilas Kathleen melihat Charlie. Pemandangannya sama seperti ketika dia melihat Charlie untuk pertama kalinya. Hanya saja Charlie dan Isaac masuk bersama pada saat itu. Kali ini, mereka pergi bersama. Melihat Charlie di sini, dia tidak terkejut sama sekali. Meskipun dia juga tahu bahwa peletangan pil peremajaan akan segera dimulai. Charlie, sebagai pemilik pil peremajaan, bisa dikatakan sebagai bos terbesar di balik peletangan ini.
Oleh karena itu, wajar baginya untuk muncul di Shangri-La. Jadi, Kathleen berteriak, "Tuan Wade." Ketika Charlie mendengar suara itu, tanpa menoleh dia sudah tahu itu suara Kathleen. Jadi dia berhenti, berbalik untuk melihat Kathleen, dan berkata sambil tersenyum, "Ini Nona Zan, apa yang kamu lakukan di sini?" Kathleen mengangkat bahunya, dan berkata dengan santai, "Saya sedang bersiap untuk check out. Shangri-La tidak akan membiarkan kami tinggal lebih lama. Saya harus pindah ke hotel lain." Bab 3816. Charlie sedikit mengangguk, dan bertanya, "Nona Zan sudah mendapatkan kamar, kan?" Kathleen mengangguk dan berkata, "Saya sudah dapat, di Aurus Hill International Hotel." Charlie tersenyum dan berkata, "Itu bagus." Setelah itu, dia melihat waktu dan berkata, "Nona Zan, ada hal lain yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa berlama-lama." Kathleen berkata dengan penuh pengertian, "Jika ada kesibukan, silakan Tuan Wade." Saat dia mengatakan itu, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Tuan Wade, jika Anda punya waktu di hari lain, saya ingin mengundang Anda makan malam bersama Claire. Kita sudah saling kenal selama berhari-hari, dan banyak hal telah terjadi dan dibantu oleh Anda dan Claire." "Terima kasih banyak." Ketika Charlie mendengar ini, dia segera memutuskan dalam hatinya bahwa pasti ada sesuatu yang rumit tentang Kathleen. Jadi, Charlie tidak langsung menolaknya, tetapi mengangguk dan tersenyum. "Oke, tapi saya mungkin akan sibuk. Bagaimana kalau menunggu sampai minggu depan? Lelang pil peremajaan adalah hari Minggu ini." Charlie sengaja berkata minggu depan, hanya untuk melihat bagaimana reaksi Kathleen. Benar saja, ketika Kathleen mendengar ini, dia merasa sedikit cemas, dan dengan cepat bertanya, "Tuan Wade, saya mungkin akan meninggalkan Aurus Hill minggu depan. Saya ingin tahu apakah nyaman bagi Anda untuk membuat pertemuan minggu ini." Charlie sedikit menyembunyikannya, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Nona Zan. Saya benar-benar tidak punya waktu beberapa hari ini. Bagaimana setelah Anda kembali ke Aurus Hill lain waktu?" Mendengar ini, Kathleen tahu bahwa dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, mungkin sulit untuk mengajak Charlie makan sebelum pelanggan. Jadi, dia menaruh harapannya pada Claire di dalam hatinya, berpikir untuk kembali dan mencoba lagi melalui Claire untuk melihat apakah ada titik balik. Jika memang tidak memungkinkan, biarkan Claire yang mengenal kakeknya dulu. Setidaknya dia bisa mendapat bantuan. Jadi, dia tersenyum dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, karena Anda sibuk, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Mari buat janji setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda." "Baiklah." Charlie mengangguk dan tersenyum, dan berkata, "Nona Zan, ada hal lain yang harus saya lakukan. Saya pergi dulu." "Oke. Selamat tinggal Tuan Wade." Melihat Charlie pergi, Kathleen tidak berdaya, tetapi juga sedikit tidak mau. Lelang tinggal beberapa hari lagi. Dia seperti seorang siswa yang akan menghadapi ujian akhir. Tanggal ujian semakin dekat dan dia tidak yakin. Dia hanya bisa melakukan segala kemungkinan untuk mempersiapkan diri sebelum ujian. Jadi, dia memandang Kelly West dan berkata, "Kelly, kamu telah bekerja keras pada Claire dan berusaha lebih keras untuk Claire. Jika memungkinkan, saya ingin dia membantu budi Anda. Aku tidak tahu apakah kamu punya ide." Kelly West berpikir dan berkata, "Nona Fox, menurut saya, Claire sangat terobsesi dengan desain. Menurut saya, kita dapat menemukan terobosan dari titik ini." Dia menambahkan, "Kebetulan di akhir bulan, saya diundang untuk memimpin kelas Master Desain Grafis dan Interior tahunan di Rhode Island School of Design. Saya dapat memberi tempat pada Claire." Kathleen tidak tahu banyak tentang bidang desain. Dia bertanya padanya, "Apakah kelas Master ini sangat berharga?" Kelly West mengangguk dan berkata, "Selain saya, ada banyak desainer top di bidang desain di kelas Master ini, yang dapat dianggap sebagai tim profesor tingkat langit di bidang desain. Sehingga memiliki kandungan emas yang sangat tinggi di bidang desainer. Biasanya, kelas Master ini hanya untuk desainer muda yang memiliki performa luar biasa di dunia dan memiliki rekor penghargaan. Total hanya ada 50 tempat, selalu sangat ketat.
Jumlah pelamar yang diterima setiap tahun setidaknya lebih dari 1.000 orang. Dan tingkat penerimaan kurang dari 1%. Kathleen bertanya padanya, apakah Atlantic Claire tertarik dengan kelas master ini? Kelly West tersenyum kecil, dan berkata, Claire sudah bertanya kepada saya tentang kelas master secara pribadi. Dia sangat menginginkan kelas master ini. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak memenuhi standar penerimaan. Kalau ada kuota diberikan kepadanya dan dia langsung pergi ke Amerika Serikat untuk mengikuti kelas master selama 1 bulan, saya yakin dia akan sangat bersemangat. Bab 3817. Kelas master yang disebutkan oleh Kelly West adalah kelas pelatihan lanjutan yang dipimpin oleh Rhode Island School of Design, bidang desain terbaik di dunia. Juga merupakan kelas pelatihan keterampilan terbaik di seluruh bidang desain interior dan tempat lahirnya para desainer top. Sama seperti Universitas Lakeside yang didirikan oleh bos Alibaba saat itu. Mereka yang bisa masuk pada dasarnya adalah pengusaha yang sangat kuat di China, atau pengusaha muda dengan potensi besar. Dan tempat semacam ini tidak hanya memiliki akses ke pengetahuan, teknologi, dan akademisi teratas di industri ini, tetapi juga dapat mencapai puncak piramida di industri ini dalam 1 langkah. Setelah Anda dapat bergabung, itu berarti terhubung ke sumber daya paling mutakhir di industri ini. Kelas master sekolah desain Rhode Island jauh lebih sulit untuk dimasuki daripada Universitas Lakeside. Sebelum Universitas Lakeside ditutup, hanya sekitar 50 pengusaha domestik yang dipilih setiap tahun. Namun, kelas master di sekolah desain Rhode Island menyaring hanya 50 orang dari seluruh dunia setiap tahun. Selain itu, karena kelas master ini pada dasarnya semuanya dari barat, dari institut tuan rumah hingga profesor pengajar, ada bias sumber daya yang sangat serius terhadap negara-negara barat dalam hal kuota pendaftaran setiap tahun. Di antara 50 tempat, setidaknya ada 35 tempat yang dialokasikan untuk desainer barat. Dan bahkan tidak ada 10 tempat yang disediakan untuk orang Asia. Oleh karena itu, melihat ke seluruh China, tidak lebih dari 3 desainer yang dapat mengikuti kelas master ini setiap tahun. Claire telah terpesona oleh kelas master ini sejak lama. Dia tidak pernah menyangka dia akan memiliki kesempatan untuk bergabung. Dia tahu Kelly West adalah pemimpin kelas master ini. Karena kekaguman dan ketertarikan, dia berkonsultasi dengannya untuk memahami situasi spesifik dari beberapa kelas master. Dan yang dia pikirkan adalah jika 10 tahun kemudian, dia berhasil lolos kelas master tertentu, dia akan sangat tersanjung. Kelly West juga tahu bahwa dengan kualifikasi Claire saat ini, dia mungkin tidak akan terpilih untuk kelas master dalam 10 tahun lagi. Namun, sebagai pemimpin kelas master, dia berhak atas kuota yang disetujui secara khusus. Dan kuota tahun ini kebetulan belum digunakan. Jika kuota ini diberikan kepada Claire, pasti akan memungkinkan Claire mencapai langit di bidang desain Tiongkok. Kathleen juga merasa bahwa ini adalah titik masuk yang sangat bagus. Dalam 5 hari terakhir sebelum pelelangan dimulai, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan bantuan pada Claire dan menambah harapan pada dirinya sendiri. Jadi, dia segera berkata kepada Kelly West, saya akan menelepon Claire dan memintanya makan bersama dengannya siang ini. Nanti Anda dapat menyebutkan ini padanya dan melihat apakah dia tertarik. Kelly West sedikit tersenyum. Jangan khawatir, Nona Fox. Claire pasti sangat tertarik, karena ketika dia bertanya kepada saya tentang kelas master sebelumnya, matanya bersinar terang. Itu adalah salah satu impian utama seorang desainer. Apalagi, kelas master ini telah diadakan selama bertahun-tahun, dan sangat sedikit desainer yang dapat bergabung di usia 20-an. Kalau Claire bisa bergabung, dia akan menjadi desainer pertama di Asia yang berusia di bawah usia 30 tahun. Hanya gelar ini yang bisa membuatnya terkenal di kalangan desain China. Oke, Kathleen mengangguk, dengan sedikit kegembiraan di ekspresinya, dan berkata, Kelly, bantu aku dengan masalah ini. Keluarga Fox pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ada lebih dari 300 hotel kami di seluruh dunia. Setidaknya 100 akan mulai direnovasi. Saya akan memberikan semua desain hotel ke studio Anda. Meskipun Kelly West adalah desainer papan atas dan menghasilkan setidaknya puluhan juta $, setahun. Dalam analisis terakhir, dia jauh dari miliarder sejati.
Jika Kathleen benar-benar memberikan pekerjaan desain lebih dari 100 hotel ke studionya, maka laba bersihnya setidaknya akan menjadi 40 hingga 50 juta yuan. Dan hanya dengan membuat pesanan ini, itu akan cukup untuk 3 tahun. Bab 3818. Saat ini, Claire sedang bersiap untuk makan siang di perusahaan. Karena perusahaan memiliki banyak urusan resmi, dia biasanya tidak pulang untuk makan siang. Dia selalu makanan takeaway dari perusahaan, yang setidaknya dapat menghemat waktu lebih dari 1 jam waktu kerja. Saat ini, dia hendak mengambil ponselnya untuk memesan makanan ketika dia menerima telepon dari Kathleen. Jadi, dia menjawab telepon dan berkata sambil tersenyum, "Apa pesanan Nona Zhan?" Kathleen buru-buru berkata, "Saudari Claire, bukankah aku sudah bilang, jangan panggil aku Nona Zhan. Panggil saja aku Feyer." Claire berkata sambil tersenyum, "Bukankah sekarang waktunya bekerja? Anda temanku, tetapi Anda juga klien saya. Saya harus lebih sopan kepada klien." Kathleen tersenyum tak berdaya. "Ini sudah pukul 12. Apakah masih jam kerja? Apakah perusahaan Anda istirahat makan siang?" Claire menjelaskan, "Karyawan lain sedang istirahat makan siang. Istirahat makan siang kami 1,5 jam. Tapi saya tidak peduli, kecuali makan. Sisa waktu adalah waktu kerja." Kathleen tidak bisa menahan tawa. "Kalau begitu, Nyonya Wilson, sebagai klien, saya akan mengambil waktu makan siang Anda." Claire tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Aku ingin tahu apa perintah yang dimiliki saudari klien." Kathleen berkata, "Shangri-La tidak bisa ditinggali mulai hari ini dan seterusnya. Kelly dan saya akan pindah ke Aorus Hill International Hotel sekarang. Saya menelepon untuk menanyakan apakah Anda sudah makan. Kalau belum, kita bisa makan siang bersama di Aorus Hill International Hotel." "Tidak masalah," Claire berkata tanpa ragu. "Aorus Hill International Hotel tidak terlalu jauh. Mungkin aku akan lebih cepat daripada Anda dari Shangri-La. Aku bisa pergi ke sana sekarang dan memesan sebuah ruang. Aku akan menjadi tuan rumah siang ini. Anda tidak diizinkan mengambil tagihan dari saya." "Oke," Kathleen berkata sambil tersenyum. "Kalau begitu kita akan mendengarkan pengaturan Nyonya Wilson siang ini." Claire menutup telepon, dengan cepat mengambil kunci mobil, dan pergi ke Aorus Hill International Hotel. Bergaul dengan Kathleen dan Kelly West beberapa hari ini sangat menyenangkan. Jauh di lubuk hatinya, dia sudah menganggap mereka sebagai teman baik. Claire selalu tidak pandai bersosialisasi. Saat bersekolah, dia tidak punya banyak teman. Setelah memasuki masyarakat, dia sibuk dengan pekerjaan. Dia jarang bertemu orang dengan temperamen yang tepat. Meskipun Kathleen beberapa tahun lebih muda dari Claire, dia memiliki kepribadian yang lugas dan terus terang. Kadang-kadang, Claire bahkan merasa bahwa IQ, dan bahkan pengalaman sosial gadis kecil ini jauh lebih baik daripada miliknya, dan sangat menyenangkan bergaul dengannya. Adapun Kelly West, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menemui idola terbesar dalam hidup mereka. Bisa berteman dengan idola tersebut, Claire sangat menghargai kesempatan ini. Segera, Claire menuju Aorus Hill International Hotel, dan memesan meja di restoran hotel untuk menunggu mereka. Untuk mencegah seseorang bersaing dengannya untuk membayar, Claire membayar di muka 10.000 yuan untuk makanan di kasir terlebih dahulu. Dia memberitahu pelayan bahwa tidak peduli berapa banyak makanan terakhirnya, dia pasti akan datang untuk pengembalian dana. Dan Kathleen dan Kelly West juga datang ke restoran untuk menemui Claire segera setelah mereka check-in. Segera setelah mereka bertiga bertemu dan selesai basa-basi, Kathleen langsung ke intinya. Dia bertanya pada Claire, "Claire, akhir bulan ini hingga akhir bulan depan, apakah nyaman bagimu untuk pergi dari Aorus Hill selama sekitar 1 bulan?" Bab 3819. Meninggalkan Aorus Hill. Claire ragu mendengar pertanyaan Kathleen. Dia bertanya, "Mengapa kamu ingin aku meninggalkan Aorus Hill?" Kathleen tersenyum dan berkata, "Karena Kelly dan aku ingin mengajakmu pergi ke luar negeri sebentar." Pergi ke luar negeri, dan ini sebulan. Claire melambaikan tangannya dengan cepat ketika mendengar ini. Lalu dia berkata dengan canggung, "Saya tidak punya banyak waktu luang. Saya harus mengurus perusahaan dan merawat keluarga. Saya bisa keluar selama 3 atau 5 hari.
Sebulan terlalu lama. Saya tidak bisa. Kathleen berkata dengan serius. Saudari Claire, pernahkah Anda mendengar apa yang sering dikatakan orang? Waktu itu seperti yang dimiliki wanita. Akan selalu ada waktu walau kamu memerasnya. Claire sedikit malu, menyentuh dahinya, dan berkata tanpa daya. 1 bulan terlalu lama. Saya tidak bisa meluangkan waktu. Walaupun saya bisa menyisihkan waktu, saya tidak bisa meninggalkan rumah terlalu lama. Kathleen buru-buru bercanda. Saudari Claire, saya pikir Anda enggan berpisah dengan suami Anda, bukan? Claire tersipu cantik, dan berkata dengan malu-malu, pasti agak tidak tulus untuk mengatakan tidak. Alasan utamanya adalah karena aku tidak terbiasa terpisah darinya. Kalau suamiku pergi ke tempat lain untuk menunjukkan Feng Shui, kami hanya berpisah beberapa hari, tidak lebih dari seminggu. Kalau Anda ingin aku meninggalkannya selama sebulan, aku benar-benar tidak berani berpikir. Kathleen tersenyum dan berkata, jadi begitu, aku mengerti. Claire mengangguk dan berkata, maaf, Saudari Feyer, aku akan menemuimu kalau aku punya kesempatan di masa mendatang. Kathleen mengangkat alisnya seperti daun willow dengan ringan, dan bertanya sambil tersenyum. Saudari Claire, saya dapat melihat bahwa Anda dan Tuan Wade benar-benar memiliki hubungan yang sangat baik, dan Anda enggan meninggalkannya begitu lama. Berbicara tentang ini, Kathleen mengubah topik pembicaraan dan bertanya sambil tersenyum. Namun, Saudari Claire, jika Anda diminta pergi ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan kelas Master Rhode Island School of Design, apakah Anda bersedia meninggalkan suami Anda selama sebulan? Claire berkata dengan santai, tentu saja saya bersedia melakukannya. Kalau saya bisa bergabung dengan kelas Master Sekolah Desain Rhode Island, saya bisa menghentikan sementara perusahaan saya. Saya akan memohon kepada suami memintanya setuju melepaskanku. Kathleen tersenyum dan mengangguk, lalu menatap Kelly West di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, Kelly, ada yang ingin kamu katakan? Kelly West memandang Claire dengan senyum di wajahnya, dan berkata, Claire, karena kamu mengatakan itu, maka menurutku kamu bisa memohon kepada suamimu sekarang. Claire masih sedikit terkejut, dan bertanya dengan bingung, Kelly, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kelly West mengeluarkan ponselnya, dan halaman web dalam bahasa Inggris ditampilkan di layar ponsel. Dia menunjuk ke kolom informasi di halaman web, dan berkata, Claire, ini adalah latar belakang pengiriman informasi untuk kuota yang disetujui secara khusus untuk kelas Master Rhode Island School of Design. Saya memiliki 1 kuota yang disetujui secara khusus setiap tahun. Kalau Anda bersedia, saya akan memasukkan dan mengirimkan nama Anda dan informasi lainnya ke Rhode Island School of Design. Setelah saya mengirimkannya, Anda akan menjadi siswa resmi kelas master tahun ini. Ah, Claire tercengang, dan bertanya tanpa sadar, apakah ini benar? Kelly, apakah kamu benar-benar merekomendasikanku untuk berpartisipasi dalam master kelas tahun ini? Itu benar, kata Kelly West sambil tersenyum. Kami teman baik saya. Saya dapat melihat Anda sangat menyukai profesi desainer. Anda sangat mendambakan kelas master ini. Karena saya memiliki hak istimewa ini, saya tentu berharap dapat membantu Anda mewujudkan keinginan ini. Claire tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia berkata dengan gugup, Kelly, dibandingkan dengan siswa lain yang berpartisipasi dalam kelas master, kualifikasi pribadi saya terlalu lemah. Berpartisipasi dalam kelas master tingkat tinggi seperti itu pasti akan menuai kritik padamu. Bab 3820. Kritik. Kelly West berkata dengan meremehkan. Sekolah Desain Rhode Island memberi saya wewenang untuk memberikan kuota khusus. Aku berhak memberikan kuota ini pada siapapun. Bahkan jika orang yang aku rekomendasikan tidak mempelajari desain sama sekali. Selama saya mengisi informasinya dan merekomendasikan dia, orang ini dapat bergabung dalam kelas master dengan cara yang adil. Tidak akan ada yang protes. Kemudian, Kelly West memandang Claire, dan berkata dengan serius, Claire, jangan terlalu banyak beban psikologis. Sekarang ada kesempatan seperti itu di depanmu. Selama kamu mengangguk, kesempatan ini milikmu. Claire mengerutkan bibirnya, dan bertanya dengan susah payah,
Kelly, apakah yang kamu katakan benar? Saat ini, Claire masih belum bisa mempercayai semua ini jauh di lubuk hatinya. Kelly West berkata dengan nada tegas yang tidak biasa. Tentu saja itu benar. Baik Feyer dan saya menganggap Anda desainer potensial masa depan. Tetapi Anda kekurangan peluang dan kualifikasi yang cukup. Sekarang waktu yang tepat untuk mengumpulkan kualifikasi. Kalau Anda memahaminya, menjadi desainer top di masa depan sama sekali bukan omong kosong. Tapi kalau Anda gagal memahaminya, tidak peduli berapa banyak peluang yang Anda miliki di masa depan, mungkin sulit bagi Anda untuk menjadi seorang desainer papan atas. Berbicara tentang ini, Kelly West berkata dengan serius, Claire, dengarkan aku. Kamu harus pergi ke kelas master ini. Kathleen juga buru-buru menyemangati dari samping. Ya, Claire, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Selama Anda meluangkan waktu sekitar 1 bulan untuk pergi ke Amerika Serikat, karir desain Anda dalam beberapa dekade mendatang akan sangat bermanfaat. Anda tidak boleh menolak. Dengan mengatakan itu, Kathleen berkata lagi, kalau Anda khawatir tentang kemajuan renovasi villa saya, maka izinkan saya memberitahu Anda tidak perlu khawatir. Tidak masalah bagi saya renovasi villa akan terlambat 1 atau 2 bulan. Saya bisa menunggu. Hati Claire saat ini juga sangat tersentuh oleh mereka berdua. Claire tentu saja ingin memanfaatkan kesempatan yang begitu bagus. Tetapi ada 3 kekhawatiran di hatinya. Salah satunya adalah dia akan lama jauh dari Aurus Hill dan dia enggan berpisah dengan suami dan keluarganya. Yang kedua adalah dia khawatir tentang perusahaannya. Dan yang ketiga, kualifikasinya memang terbatas. Dan dia khawatir akan dianggap sebagai orang asing. Tapi kata-kata Kelly West membuatnya menghilangkan rasa kurang percaya dirinya dalam hal kualifikasi. Dan selebihnya adalah keluarganya dan perusahaan. Perusahaan mudah diatasi, karena bisnisnya sekarang berada di jalur yang benar. Dia bisa menghentikan proyek baru untuk sementara. Sisanya adalah suami dan orang tua. Mengatakan itu adalah suami dan orang tuanya. Namun nyatanya Claire enggan menyerah. Hanya suaminya Charlie. Lagi pula, dia dan Charlie sudah lama menikah, dan mereka belum lama berpisah. Selain itu, mereka akan berpisah selama sebulan, dan mereka akan dipisahkan ribuan mil, yang membuat Claire merasa semakin enggan. Terlebih lagi, dia belum pernah ke Amerika Serikat, dan dia penuh dengan keanehan tentang negara di seberang lautan. Setelah memikirkannya, dia berkata kepada Kathleen dan Kelly West, "Terima kasih atas kebaikan kalian. Saya akan mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Tolong beri saya waktu. Saya akan membicarakannya dengan suami." Kathleen berkata tanpa ragu, "Tidak masalah. Anda kembali dan berbicara dengan Tuan Wade. Saya yakin dia akan mendukung." Setelah berbicara, Kathleen mengangkat alisnya, dan berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, Claire, kamu bisa mengobrol dengan Tuan Wade dan minta dia pergi bersamamu." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.